Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Teman-teman, saya sudah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian grafika secara singkat. Langsung saja teman-teman. Grafika berasal dari bahasa Inggris, yakni grafik, yang berarti presentasi visual dengan menggunakan beberapa media permukaan seperti kanvas, dinding, layar komputer, atau batu. Tujuannya tidak lain memberikan informasi, tanda, ilustrasi, dan hiburan. Informasi tersebut akhirnya berwujud dalam bentuk foto, gambar, grafik, diagram, linear, desain, geometris, peta, dan berbagai informasi lain yang kerap kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Jika merujuk dari asal katanya, kata grafika berasal dari bahasa Yunani yang berarti grafos. Dalam bahasa Yunani, grafos artinya gambar atau tulisan. Orang lebih mengenal grafika sebagai kata cetak, yaitu sebuah proses untuk memperbanyak gambar atau tulisan dengan memanfaatkan media cetak. Pengertian grafik adalah sebuah teknik untuk menyampaikan pesan, informasi yang dihadirkan dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk orang banyak. Lebih dari itu, dengan adanya grafika ini, maka pikiran tokoh pada zaman dahulu bisa sampai pada kita. Berkat jasa grafika, maka semua kebutuhan akan semakin dipermudah. Keberadaan grafika juga tidak bisa lepas dengan aktivitas manusia. Hampir semua hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia melibatkan hasil karya grafika, seperti halnya ijazah, STNK, paspor, dokumen, uang, kertas, poster, hingga koran. Semuanya merupakan hasil karya manusia berkat kecanggihan teknologi grafika. Secara umum, istilah penerbitan atau publishing kerap merujuk pada produksi dan distribusi informasi dalam bentuk tercetak dan ditujukan untuk dapat diakses oleh publik. Adapun orang atau individu yang memimpin organisasi atau perusahaan penerbitan disebut dengan penerbit. Terkadang seorang pengarang atau penulis memiliki organisasi atau perusahaan penerbitan sendiri, dalam artian mereka tidak hanya mengatur dan mengembangkan isi penerbitan, melainkan juga menyediakan media untuk menyampaikan dan menyajikan isi penerbitan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menerbitkan. Penerbitan juga dimaknai sebagai pemunculan atau urusan pekerjaan dan sebagainya, menerbitkan buku dan sebagainya. Sedangkan menurut Hasan Pambudi tahun 1981, yang dimaksud dengan penerbit adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengetahkan kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan.
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai media komunikasi, lingkup penerbit menjadi semakin luas lagi. Tidak hanya terbatas pada penerbitan secara tercetak, melainkan telah berkembang ke dalam bentuk elektronik. Kini dapat dengan mudah ditemui buku, surat kabar, atau majalah yang diterbitkan secara daring, seperti melalui portal berita, blog, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis penerbitan dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama penerbitan buku, yang kedua penerbitan berkala, yang ketiga penerbitan perangkat lunak komputer, yang keempat penerbitan rekaman audio visual, dan yang terakhir penerbitan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ashar, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.